Jadi memang begini Pak, saya ini ingin luruskan berkali-kali karena sudah sering saya sampaikan. Belakangan orang tidak mau lagi, walaupun tidak banyak tapi vokal, maksudnya nggak mau lagi mendoakan orang mati, karena dianggapnya orang mati habis perkara. Apalagi anak-anak kita Pak yang nggak pernah mondok, sekolahnya SD, SMP, SMA, Unila, ketiban belajar lewat internet. Ditanya gurunya siapa, Syekh YouTube Al-Interneti. Bapaknya mati nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan, udah kayak dia sendiri pakar agama. Kalau kata orang Sunda apa, urang pang-pangna cenah. Udah kayak hebat dia sendiri, udah kayak benar dia sendiri, seolah-olah dia sudah belajar puluhan tahun, padahal sekolahnya cuman umum. Nah, malam ini ingin kita tegaskan kembali, duduk kita malam ini ya tak sekedar tidak enak sama Pak Haji Khalil, tapi memang ada manfaatnya. Kita masuk ke dalil dululah. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ini berarti marfu' hadisnya sampai ke Nabi Pak, karena sandarannya langsung Nabi. Kata Utsman, Nabi idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, enggak langsung pulang, waqafa alaih, beliau tinggal dulu, waqala, kemudian bersabda. Jadi sahabat itu suruh ngumpul tuh selesai penguburan, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dikuburkan ini, wasalulahu tatbit, dan mintakanlah juga untuknya at-tatbit, kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121. Cuman di kitab yang lain tergantung yang mentarkim Pak, tergantung yang ngasih nomor. Di kitab yang lain 3408. Jadi Nabi kalau ada orang yang baru dikubur, Nabi perintahkan doakan, karena si ahli kubur itu sedang ditanyai malaikat. Dan doa kita yang masih hidup ini bermanfaat untuk si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari penyampaian Ustadz Suparman Abdul Karim ini jelas terlihat bahwa beliau ini salah faham, ya. Terlepas apakah memang benar salah faham atau faham yang salah atau tidak mau memahami. Di sini kita tidak sedang membahas person atau orangnya, ya, Ustadz Suparman. Tapi kita membahas apa yang salah dari pemahaman beliau atau yang beliau fahami. Dan mungkin di luar sana ada yang sepemikiran atau sepemahaman dengan Ustadz Suparman ini, terkhusus pada permasalahan yang sedang
kita bahas saat ini. Ya, Ustadz Suparman ini mengatakan bahwa belakangan ini ada orang yang memang jumlahnya tidak banyak, tapi cukup vokal. Ya, vokal di sini diartikan selalu berkata atau selalu menyerukan. Yang mereka ini tidak mau mendoakan orang yang sudah mati. Karena dianggapnya orang yang mati ini sudah habis perkara. Ya, terlebih mereka ini yang mengatakan seperti itu, ya, atau tidak mau mendoakan orang mati, ini sekolahnya di sekolah umum. Tidak pernah mondok dan belajarnya lewat internet. Jadi dikatakan oleh beliau bahwasanya ketika orang tuanya mati tidak mau yasinan, tidak mau tahlilan, ya. Dan yang kita bahas yang pertama, ya, benarkah ada orang yang tidak mau mendoakan orang yang sudah mati karena beralasan kalau orang sudah mati maka selesai urusan, habis perkara, ya, tidak ada cerita lagi. Kemudian setelah mati itu tidak akan ada apa-apa lagi. Ya, apakah ada orang yang berpemikiran seperti itu? Maka jawabannya adalah ya, betul, memang ada. Ya, siapa orangnya? Dia adalah Hyang Weldo. Apakah mungkin penggemar Hyang Weldo juga meyakini kalau orang mati maka selesai urusan? Tidak akan lagi ada kehidupan berikutnya, tidak akan ada lagi surga, tidak akan ada lagi neraka. Karena dikatakan bahwasanya surga dan neraka itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah hayalan. Dan banyak penggemar Weldo ini, ya, kita buktikan. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simpel, yang kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh, yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Ya. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Sama seperti dalam tidur. Dalam tidur tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Iya. Dalam kematian pun tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Kematian dan tidur sama-sama. Ya, jelas ya. Siapa yang berpemahaman bahwasanya orang setelah mati maka selesai urusan, ya, maka jawabannya sudah jelas, dia adalah Weldo. Terlepas para penggemarnya apakah mengikuti keyakinan Weldo atau tidak, wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi bagi orang-orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj atau pemahaman para salafus soleh, ya, mereka ini mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Apalagi orang tua yang mereka disayangi oleh orang tua mereka sebelumnya, dan mereka pun menyayangi orang tuanya. Mereka berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Untuk saudara muslim yang lain, mereka juga mendoakan, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, mereka berdoa, wahai Allah, ya Rabb, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Begitu juga kaum muslimin terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, mereka juga mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia.
ya, di mana doa mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, mereka berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga dosa saudara-saudara kami, ya, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati kami ini ada ghil atau kebencian terhadap orang-orang yang beriman, ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, mereka berdoa. Mereka mendoakan. Kata siapa tidak mendoakan, ya? Adapun perkataan ketika orang tuanya mati, ya, orang tuanya meninggal dunia, mereka tidak yasinan, mereka tidak tahlilan. Lalu apa masalahnya? Apa masalahnya ketika mereka tidak tahlilan dan tidak yasinan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, al-imam Darul Hijrah dan imam mazhab yang lain, adakah mereka melakukan yasinan dan tahlilan? Mereka membaca tahlil, na'am. Mereka membaca yasin, na'am. Tapi adakah riwayat yang mengatakan ketika ada kaum muslimin meninggal dunia pada zaman mereka mengadakan yasinan, mereka mengadakan tahlilan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka berikan penjelasan, ya, berikan penjelasan kalau memang mereka melakukan hal demikian, ya, berdalil dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari menguburkan mayit, kemudian beliau berkata, mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuk saudara kalian, karena sesungguhnya dia sedang ditanya oleh malaikat. Naam, hadis ini sahih. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sanad hadis ini adalah jayyid, baik. Tapi kita pelajari, apakah dengan hadis tersebut para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama setelahnya memahami hadis tersebut dengan mengamalkan, mengadakan yasinan atau tahlilan? Bukankah mereka yang paling faham terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Dan kalaulah memang difahami seperti yang difahami oleh orang yang menyelenggarakan yasinan dan tahlilan, mengapa mereka tidak melaksanakan yasinan dan tahlilan tersebut? Padahal tidak ada satupun yang menghalangi mereka apabila mereka mau melaksanakan amaliyah tersebut. Semua faktor pendukung sudah ada untuk terlaksananya amalan tersebut. Semuanya lengkap, tidak kurang sama sekali. Lalu mengapa mereka tidak mengerjakan? Jawabannya, karena mereka memahami bahwasanya tidaklah demikian. Ya, merekalah yang meriwayatkan kepada kita bagaimana dahulu mereka mengurus jenazah, bagaimana mereka mendoakan jenazah, bagaimana mereka bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tanpa mereka kita ini buta. Tanpa mereka kita tidak akan tahu apa-apa. Tidak akan tahu bagaimana syariat Islam dalam mengurus jenazah. Ya, apakah orang setelah meninggal dunia apakah dikubur, apakah dibuang ke laut, apakah dibakar dan sebagainya? Kita tahu bagaimana cara merawat jenazah adalah dari para sahabat yang meriwayatkan di dalam hadis, kemudian sampailah kepada kita. Lalu kenapa setelah mereka menjelaskan kepada kita, kemudian kita berbeda dengan apa yang kita lakukan pada saat ini? Lebih baikkah pemahaman kita dibanding mereka? Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita resapi. Bahkan kalau mau jujur, ya, banyak yang mereka tidak melaksanakan perkara wajib, ya,
dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa Ramadan, zakat, ya, haji. Mereka tidak mengerjakan, terlepas dari perkara-perkara wajib yang sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi wajib yang tidak ada toleransi, salat, ya, mereka tidak mengerjakan. Akan tetapi ketika orang tuanya, anaknya, istrinya meninggal dunia, mereka melaksanakan tahlilan. Dan ketika acara, ya, diselenggarakan, berlangsung acara yasinan dan tahlilan, ya, terkadang orang yang tertimpa musibah tersebut, mereka tidak ikut membaca, mereka tidak ikut mendoakan, mereka hanya mengobrol, bercerita tentang bagaimana cerita meninggalnya sang mayit, ya. Dan yang membaca pun banyak yang tidak benar dalam bacaan. Bahkan banyak juga yang datang untuk membaca dalam acara tahlilan dan yasinan tersebut, mereka juga tidak sholat. Ini bukan bentuk suuzon, akan tetapi ini adalah sebuah realita yang bisa kita saksikan, ya. Kemudian setelah acara tersebut 1, 2, 3 sampai dengan 7 hari dan selesai, mereka kembali seperti biasa. Tidak juga mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mendoakan anaknya, mendoakan istrinya, mendoakan orang tuanya. Salat pun dia tidak kerjakan. Dan itu terjadi. Ya. Maka Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebuah keharusan kita mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang paling faham, mereka yang paling semangat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka sebuah keharusan kita mengikuti mereka, ya. Cara beragama mereka, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka berhaji, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka mengurus jenazah, bagaimana mereka bersolawat dan lain sebagainya. Kita mengikuti mereka dengan baik, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan janji, ya, memberikan apa yang telah dijanjikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan, ya, bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Disediakan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ya. Dan kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mengikuti cara beragama Nabi dan para sahabat serta generasi terbaik setelah mereka, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.